Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, lanjut ketemu lagi dengan Diones Channel. Sekarang kita berada di episode kedua perjalanan motovlog Belalang Tempur. Sekarang berlanjut dari Pali menuju ke Prabu Muli, teman-teman. Setelah di video yang pertama kemarin kita mengakhiri perjalanan di Kota Pendopo, teman-teman, dan lanjut kembali. Ini kita telah sampai di desa Simpang Raja, masih di Kabupaten Pali. Saat ini jam 8:44 teman-teman, kita menuju ke Kota Prabu Muli. Dan buat teman-teman yang baru menemukan video ini adalah video lanjutan dari perjalanan saya motoran dari Musirawas ke Prabu Muli via Pali Pendopo, teman-teman. Dan ini perjalanan lanjutan ini kita mulai dari Simpang Raja, Kabupaten Pali menuju ke Kota Prabu Muli lewat Simpang Blimbing ya, teman-teman. Karena ada dua jalur yang bisa kita gunakan untuk sampai ke Prabu Muli. Yang pertama jalur yang ini, jalan lintas ya, bisa dibilang lintas antar kabupaten, dan nanti kita sampai di Simpang Blimbing itu kita melintasi jalan rute lintas tengah Sumatera, teman-teman, yang menghubungkan Kota Muara Enim dan Kota Prabu Muli. Sedangkan jalur lain adalah jalur alternatif, dimana yang video kita mulai di awal tadi itu melewati sebuah perempatan. Nah, kita bisa melewati jalur alternatif melalui jalur Tanah Abang ya, teman-teman, yang belok ke kiri. Nah, ini ada sebuah SPBU. Kalau sebelumnya itu kita melewati SPBU yang ada di dalam atau di tengah Kota Pendopo ya, teman-teman. Dan ini adalah SPBU yang kedua yang ada di jalur lintas ini, teman-teman. Dari Simpang Raja kita berlanjut ini sampai di desa Simpang Tais, teman-teman. Dan SPBU tadi itu sudah masuk di wilayah desa Simpang Tais ini, teman-teman. Untuk suasana lalu lintas saat ini masih terbilang sepi ya, teman-teman. Dan di Simpang Tais ini ada sebuah perusahaan sawit yang cukup besar, kalau nggak salah namanya PT Surya Bumi Agro Langgeng, teman-teman. Nah, nanti kita melewatin tempatnya itu ada di sebelah kanan jalan ya. Dan adanya perusahaan tersebut, perusahaan sawit tersebut, yang membuat kawasan ini juga sekarang menjadi ramai, teman-teman. Nah, ini teman-teman di sebelah kanan ini ya, masuknya ke PT Surya Bumi Agro Langgeng. Kalau nggak salah di PT itu selain perkebunan juga ada pabrik pengolahannya ya, pengolahan sawit menjadi CPO gitu. Masih di jalur lintasan Pendopo Simpang Blimbing, teman-teman. Di depan ini ada yang menarik. Ini ada rombongan bapak-bapak, ibu-ibu ini di dalam mobil pickup terbuka ya, bak terbuka, udara api itu kayaknya mau ke kondangan sepertinya, atau ke ini acara lamaran ya. Tapi kayaknya sih ke kondangan sih, karena cuma ada satu kendaraan aja. Kalau lamaran kan biasanya ada beberapa rombongan gitu. Dan ini sekarang kita sampai di Desa Ujung di lintasan jalur ini, teman-teman, dari Kabupaten Pali ya. Sekarang kita berada di Talang Bulang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, teman-teman. Jadi sepanjang perjalanan tadi kita itu masih berada di Kecamatan Talang Ubi, teman-teman. Mulai dari perbatasan dengan Musirawas itu
daerah Semangus ya, mulai dari Simpang Madu itu sampai ke desa ini teman-teman, desa Talang Bulang ini. Nah di sini ada percabangan jalan, itu yang ke kiri itu menuju ke Musi Banyuasin teman-teman, Sekayu, Jirak, bisa melalui jalur itu teman-teman. Tapi untuk sementara ini saya nggak tahu kondisi jalurnya ya teman-teman, jalannya apakah bagus atau justru ada yang banyak yang rusak, kita kurang tahu teman-teman, karena udah lama saya nggak lewat di jalur itu teman-teman. Nah ini kita tiba di perbatasan teman-teman. Ini adalah gerbang Kabupatennya Pali, dan sekarang kita masuk di kawasan Kabupaten Muara Enim teman-teman. Tepatnya ini kita berada di desa Teluk Lubuk, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim. Ini kalau dulu setahu saya beberapa tahun yang lalu, waktu saya sering keliling di Kabupaten Muara Enim maupun Pali sampai ke Lahat dan Pagar Alam, dulu sering saya keliling gitu teman-teman, pakai ini ya, tapi pakai mobil gitu. Dulu ini masuknya di Kecamatan Gunung Megang, tapi setelah saya sering motoran akhir-akhir tahun ini teman-teman, saya baru tahu kalau ini sudah terjadi pemekaran wilayah di Kabupaten Muara Enim, dan salah satunya Teluk Lubuk ini masuk di kecamatan baru, yaitu Kecamatan Belimbing teman-teman. Kalau dulu Belimbing itu sendiri, Simpang Belimbing itu masuk di kawasan Kecamatan Gunung Megang, tapi sekarang udah berdiri sendiri. Dan kalau sekarang jalannya udah mulus seperti ini ya teman-teman. Kalau dulu jalannya masih jalan berbatu teman-teman, karena jalur ini dulu dilintasi sama truk logging. Nah saat ini kita menyeberangi sebuah sungai. Ini jembatan ini namanya Jembatan Lematang teman-teman, karena yang di bawahnya ini adalah Sungai Lematang, sungai yang melintas di Kabupaten Pali teman-teman, makanya namanya Kabupaten Pali ya, kepanjangan dari Penukal Abab Lematang Ilir. Ini sebentar lagi kita bertemu dengan jalan lintas tengah Sumatera yang menghubungkan Muara Enim dan Prabu Muli teman-teman, yaitu persimpangan Simpang Belimbing teman-teman. Dan biasanya sih macet ya kalau ada kereta yang lewat. Nah itu sudah kelihatan, nampaknya sudah antri kendaraan teman-teman. Bisa dipastikan ada kereta yang sedang lewat, dan intensitas kereta lewatnya itu cukup tinggi. Itu di kereta Babaranjang teman-teman, atau Babaranjang itu kepanjangan dari batubara rangkaian panjang yang membawa batubara dari daerah Tanjung Enim dan Lahat teman-teman. Nah ini kita tunggu dulu keretanya lewat ya. Kalau dari arah timur sana teman-teman, dari arah Palembang ya, ini biasanya kosongan. Tapi kalau dari arah barat, dari Tanjung Enim atau Lahat, ini bermuatan ya teman-teman. Karena ya inilah yang jadi andalan PT KAI di Sumatera Selatan ini untuk angkutan batubara ini ya. Untuk angkutan penumpangnya ya agak lumayan sedikit sih bisa dibilang. Qadarullah kereta yang lewat agak kenceng ya teman-teman, dan jumlah gerbongnya juga sedikit. Biasanya lama sekali teman-teman, kalau dia udah pakai 2 lokomotif itu bisa 60 gerbong itu yang ditariknya. Apalagi kalau dia bermuatan kan biasanya agak pelan ya. Ini aja sebentar panjangnya antrian udah
seperti ini teman-teman, di hari Minggu ya, suasana di hari Minggu, karena memang untuk jalannya lumayan nggak terlalu lebar sih di persimpangan ini. Belum lagi karena dia ketemu sama, selain perlintasan juga langsung ketemu sama persimpangan ya, simpang yang ke arah pendopo yang kita lewatin tadi. Jadi memang bikin kondisinya itu kalau sedang ada kereta, pasca kereta lewat itu justru macet gitu teman-teman. Kalau untuk kereta penumpangnya, karena ini jalur yang tujuannya ke arah Muara Enim, Lahat, hingga terakhir di Lubuk Linggau teman-teman. Jadi untuk kereta penumpang itu cuma ada pagi dan malam, atau siang dan malam. Kereta pagi atau siang itu kereta Bukit Serelo, sedangkan kereta malamnya itu kelas bisnis dan eksekutif itu kereta Sindang Marga. Suasana perjalanan yang mendung ini teman-teman, beberapa kali kena titik-titik air, sepertinya mau hujan teman-teman, tapi mudah-mudahan nanti insya Allah sampai ke tempat tujuan nggak turun hujan dulu ya teman-teman, biar kita bisa selesaikan videonya sampai di tujuan gitu. Seperti mau gerimis juga ini tadi teman-teman, udah ada titik-titik air ya. Dan ini kita masih berada di jalan lintas tengah Sumatera yang menghubungkan antara Muara Enim dan Prabu Muli teman-teman. Ini kita berada di Desa Dalam ya. Ini atau biasa dikenal di sini Simpang Tel teman-teman. Masuknya yang ke kiri itu ya, ke PT Tel. Sebelah kanan ada Indomaret 24 jam. Ada poin kopinya juga. Tapi kalau poin kopi biasanya nggak 24 jam ya. PT Tel itu adalah perusahaan yang mengolah hasil logging yang kita lewati tadi teman-teman, hutan tanaman industri berupa pohon eukaliptus itu diolah menjadi bubur dan kertas, itu di PT Tel itu tadi teman-teman. Dan untuk kawasan hutan tanaman industrinya, selain di wilayah yang kita lewati tadi di kawasan Musirawas dan Pali, itu juga ada yang di Muara Enim teman-teman, di arah kanan tadi ya. Kalau nyebrang dari flyover tadi itu ke arah sana teman-teman, Subang Jeriji, daerah Subang Jeriji. Mulai agak gerimis ini teman-teman. Ini kita sampai di Simpang Niru teman-teman, atau kalau desanya ini Desa Tebet Agung ya. Ini merupakan ibu kotanya Kecamatan Rambang Niru teman-teman, Desa Tebet Agung di wilayah Kabupaten Muara Enim ya. Ini pun merupakan, namanya sudah berubah ya teman-teman, mungkin karena ada pemekaran wilayah. Dulunya setahu saya ini Rambang Dangku, tapi sekarang sudah berubah menjadi Rambang Niru teman-teman. Dan yang barusan kita lewati tadi itu desanya Desa Tebet Agung, tapi juga biasa dikenal masyarakat itu Niru ya, Simpang Niru, karena mungkin kalau nggak salah ada sungainya, itu Sungai Niru teman-teman. Ini nggak nampak di kamera ya teman-teman, tapi kalau lihat dari sini nampaknya di depan sana itu udah turun hujan sepertinya. Gerimis tipis-tipis teman-teman. Ini sebentar lagi kita sampai di perbatasan ya, antara Prabu Muli, antara Muara Enim dan Prabu Muli teman-teman. Tadi sampai di lewatin Desa Lubuk Raman itu gerimisnya agak lumayan gede sih teman-teman. Tapi di sini alhamdulillah udah tipis-tipis ya. Ini sekarang kita sampai di perbatasan teman-teman.
dan sudah memasuki gerbang kota Prabu Muli. Dari sini ya sekitar masih 15 menitan lagi teman-teman sampai di pusat kota ya. Di sebelah kanan ini sebenarnya ada SPBU teman-teman, tapi sayang udah nggak digunakan lagi ya. Padahal waktu itu baru direnovasi, tapi beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian nggak dipakai lagi ya teman-teman. Termasuk SPBU yang lama itu di jalur ini teman-teman, tapi udah lama nggak dipakai lagi ya SPBU nya ini. Sayang sih sebenarnya. Nah, ini mau nyalip truk ini agak ngeri-ngeri sedap teman-teman, apalagi di belakangnya ini ya. Kalau bisa kita salip ya, tapi dengan catatan harus hati-hati. Di depan kita ini simpang Tugu Nanas teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang akan melanjutkan perjalanan menuju ke kota Palembang dengan menggunakan kendaraan roda 4 yang pengen cepat itu lewat jalan tol, langsung belok ke kanan tadi ya teman-teman. Karena gerbang tol ada di Jalan Raya Prabu Muli Baturaja, itu di Desa Karangan ya, kurang lebih dari pusat kota Prabu Muli itu sekitar 12 kiloan teman-teman. Kalau yang dari arah Muara Enim sih baiknya lewat sana karena jalan lingkarnya itu juga udah bagus teman-teman. Nanti sampai di simpang Tugu Tani yang ada di perempatan Tanjung Raman itu belok lagi lanjut ke arah kanan ya teman-teman, ke arah Baturaja. Nah, nanti gerbang tolnya ada di Desa Karangan atau Kelurahan Karangan. Bisa lanjut ke Palembang teman-teman, apalagi yang mau langsung lanjut ke Lampung atau Jawa ya. Kalau mau cepet ya lewat jalan tol gitu. Apalagi kalau junction Palembang itu udah selesai atau udah jadi ya teman-teman, yang mau ke arah Lampung atau ke Jawa itu nggak perlu keluar masuk tol lagi, langsung lewat junction itu langsung nyambung ke tol Trans Sumatera ya teman-teman, tol Palembang Kayu Agung Lampung gitu. Tapi buat teman-teman yang maunya jalan santai, nggak keburu-buru gitu menikmati perjalanan jalur non tol ya, bisa lanjut melalui jalur ini ya, jalur lintas tengah Sumatera, lewatin jalan arteri Muara Enim Prabu Muli Palembang teman-teman. Nah, ini kita sampai di flyover Pati Galung teman-teman. Di bawah flyover ini ada sebuah sungai kecil sama lintasan kereta double track teman-teman. Lintasan kereta jurusan Muara Enim tadi ya, jadi melewatin jalur ini. Ini kita udah memasukin kota teman-teman, tapi belum sampai di pusat kota ya. Dan dari simpang Tugu Nanas tadi jalannya udah jadi dua bagian seperti ini teman-teman. Bulan Desember ini udah masuk di musim duren teman-teman. Itu kalau di Prabu Muli ini, kalau musim duren pasti selalu
tersedia stoknya ya. Padahal Prabu Muli ini bukan merupakan daerah penghasil buah-buahan, apalagi duren. Paling buah yang jadi andalan asli Prabu Muli ini adalah nanas ya teman-teman. Karena nanas Prabu Muli ini terkenal manis gitu teman-teman. Makanya di setiap tempat itu ikonnya nanas ya. Seperti tadi simpang itu simpang Tugu Nanas. Terus flyover Patigalung tadi juga di atasnya ada hiasan nanasnya ya teman-teman. Sampai-sampai baju batik untuk pegawai negeri sipilnya itu juga bermotifkan nanas teman-teman. Oke, sekarang kita ini udah berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Prabu Muli teman-teman. Ini di kawasan depan Komperta Prabu Muli ya teman-teman. Dan sekarang pukul 9:50. Artinya perjalanan kita kurang lebih dari Musirawas tadi start di Kecamatan Sukakarya sekitar jam 6:35 ya teman-teman, atau sekitar setengah 7 pagi tadi. Sekarang jam 9:50 udah sampai Prabu Muli ya, kurang lebih 3,5 jam teman-teman perjalanan menggunakan belalang tempur ini teman-teman sampai di pusat kota ya. Nah, ini kalau sampai kota teman-teman seperti biasa saya nggak akan lewat depan. Saya udah kapok, pernah ditilang polisi gara-gara knalpot sepeda motor ini dianggap knalpot brong ya teman-teman. Jadi kita melipir ke kiri ini, kita lewat jalan belakang pasar teman-teman, jalan M Yamin ini, untuk sampai ke markasnya belalang tempur ini di Mangga Besar. Saya taruh si Jaling JH125 Classic Trail ini di rumah bapak saya teman-teman. Karena kalau untuk pakaian sehari-hari itu ya pakai motor matic ya. Kalau ini memang khusus untuk perjalanan jarak jauh menuju ke lokasi kerja teman-teman. Makanya motovlognya kita namain motovlog belalang tempur teman-teman. Dan ini suasana pagi hari menjelang siang di Kota Prabu Muli. Ini jalan M Yamin ini kalau dulu namanya jalan pipa, karena jalan ini di zaman dulu ya dipakai untuk jalurnya jalur pipa Pertamina, pipa minyak teman-teman. Tapi sekarang ya karena perkembangan kota ya udah nggak ada lagi pipanya, jalurnya udah dipindah ya teman-teman. Karena ini sudah benar-benar ada di pusat kota teman-teman, jalur jalan ini. Bahkan nanti yang di depan sana itu kita udah nggak bisa lewat lagi, karena di tengah-tengah jalan ini udah berdiri banyak lapak pedagang teman-teman. Jadi jalannya itu nggak bisa dilewati. Bisa dilewatin itu sore hari mobil, khusus mobil truk sampah itu teman-teman. Itu dengan cara lapak-lapaknya itu, meja-meja lapaknya itu dipinggir-pinggirkan gitu ya. Kalau sore itu mau para petugas yang ngambil sampah di pasar belakang ini teman-teman. Padahal pemerintah sudah menyediakan pasar tradisional modern atau PTM di depan sana teman-teman. Ada 2 bangunan ya yang berseberangan gitu, PTM 1 dan 2, tapi tidak dimanfaatkan oleh para pedagang yang juga didukung para pembeli, karena pembeli masih banyak yang membeli dagangan itu ya di pasar belakang ini. Jadi ya cocok lah, pembelinya nggak mau pindah, penjualnya nggak mau pindah, ya pembelinya juga tetap mereka masih membeli yang di sini. Jadi ya susah untuk memindahkan mereka ini. Nah itu yang lurus ke sana ya, jadi kita nggak bisa melewatin jalur itu teman-teman. Bisa sih bisa ya, cuman ya itu udah penuh sama pedagang dan pembeli teman-teman.
teman-teman, apalagi di jam-jam seperti ini ya. Nah kalau sore kan mereka udah bubaran gitu. Dan di dalam itu random ya teman-teman ya, ada yang berjual ayam, ikan, sayur mayur, bahkan barang pecah belah, semua campur. Jadi nggak terpisah di mana pasar ikan, pasar hewan atau pasar ayam, pasar sayur-sayuran, itu random terkumpul jadi satu di pasar belakang itu tadi teman-teman. Makanya kalau saya ke pasar nemenin istri itu, kami berdua pakai sepatu boot itu teman-teman. Karena kalau kita ke pasar pakai sandal jepit atau sandal biasa ya ngeri-ngeri sedep. Airnya itu sudah air apa ya, air pasar lah gitu teman-teman. Nggak bagus untuk kulit ya. Oke teman-teman, ini saya udah sampai ya. Mungkin videonya saya akhiri sampai sini. Ini saya nggak langsung pulang, mau beli pempek teman-teman. Saya kepingin ada pempek di ujung sana itu, saya mau beli pempek kapal selam sekalian buat oleh-oleh. Tapi nggak tahu pagi ini buka atau enggak, ini kita lihat dulu ke sana. Jadi videonya saya akhiri sampai sini ya teman-teman. Terima kasih yang udah nyimak dan nonton video ini. Insya Allah bakal ketemu lagi kita di video-video berikutnya, entah dalam motovlog belalang tempur atau vlog lainnya gitu. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tutup ini. Tutup teman-teman, belum buka atau tutup ya, nggak tahu juga ini. Ya udahlah, kita pulang dulu, membalikan motor ini.